Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang si Menir, ibu muda 38 tahun dengan 3 anak. Menikah muda, menjalani kehidupan rumah tangga dengan laki-laki manja, menghadapi badai rumah tangga, hingga akhirnya pergi meninggalkan suaminya. Setamat SMA, Menir menikah dengan kawan laki-laki satu kampungnya. Padahal kedua orang tuanya ingin sekali Menir ini kuliah. Tapi asmara dan cinta yang membara menyebabkan dua remaja tamat SMA itu memaksa menikah. Laki-laki pilihan Menir adalah Yanto. Sejak kecil, Yanto tinggal bersama neneknya, menemani neneknya yang hanya seorang diri. Kedua orang tuanya jauh di Pekanbaru, Riau sana. Yanto adalah cucu kesayangan si nenek. Cucu laki-laki yang sangat manja, yang semua kebutuhannya diurus oleh si nenek sejak dia balita. Setelah menikah, Menir ikut suaminya tinggal di rumah nenek suaminya itu karena selama ini suaminya memang tinggal di situ. Sebetulnya Yanto belum mandiri secara ekonomi, belum punya pekerjaan kecuali membantu mengolah sawah dan ladang milik si nenek yang luasnya pun tak seberapa. Masalahnya, si nenek masih punya beberapa cucu lainnya yang merasa bahwa hasil panen dari sawah neneknya berhak mereka nikmati juga. Satu tahun setelah menikah, Menir melahirkan anak pertama. Yanto belum juga punya pekerjaan lain selain mengandalkan hasil panen dari sawah dan ladang si nenek. Setiap kali panen selalu terjadi keributan antara Yanto dengan cucu si nenek yang lain, bahkan melibatkan paman dan bibinya. Mereka keberatan Mak, kalau sawah dan ladang si nenek hanya dikuasai oleh Yanto saja untuk menafkahi istri dan anaknya. Itu kan bukan warisan milik Yanto. Kami juga cucunya, kami berhak menikmatinya. Kira-kira gitulah ya kan Mak, protes dari cucu yang lain ya kan. Tapi ya iya juga lah. Wajar juga mereka protes ya kan Mak. Tahun kedua, Menir melahirkan anak kedua. Kebutuhan hidup mereka pun makin meningkat. Konflik antara Yanto dengan cucu nenek yang lain pun makin tegang. Melihat hubungan suaminya yang makin buruk dengan cucu-cucu nenek, bahkan dengan paman dan bibinya, Menir mengusulkan agar mereka pindah aja ke rumah orang tuanya, ke rumah orang tua Menir aja. Lokasi rumah orang tuanya cukup strategis untuk bisa jualan. Nah, Menir bermaksud buka kios kecil untuk jualan di sana supaya bisa nambah uang belanja harian mereka. Usulan Menir disampaikan pada Yanto, tapi ditolak Yanto. Cucu manja, anak manja sama neneknya. Demikian juga si nenek menolak mentah-mentah keinginan Menir untuk pindah. Perempuan tua yang sangat menyayangi Yanto itu keberatan dia untuk ditinggal sama cucu kesayangannya. Kalau kalian pindah, nenek sendirian, nggak usah, di sini aja. Jangan pikirkan cucu-cucu nenek yang lain itu, paman dan bibimu, nggak usah dipikirkan. Mereka toh cuman cari ribut melulu soal sawah dan ladang itu. Udah biarin, nenek yang ngatur. Begitu kata si nenek merespon permintaan Menir untuk pindah ke rumahnya.
Menir gak habis pikir. Padahal kalau mereka pindah dari rumah nenek, toh mereka tinggal satu desa loh, desa yang sama. Kapan saja Yanto bisa pulang untuk nengok neneknya. Tapi baik Yanto maupun si nenek tetap keberatan pindah dari rumah kesayangan itu. Waktu terus berjalan. Menir melahirkan anak ketiga. Sementara anak pertama udah harus masuk sekolah SD. Kebutuhan ekonomi terus meningkat. Sementara penghasilan Yanto nggak seberapa, nggak ada penambahan. Hanya mengandalkan hasil panen dari sawah dan ladang si nenek yang tak seberapa. Menir terus membujuk suaminya untuk pindah ke rumah orang tuanya, membuka kios di sana untuk jualan, supaya ada penghasilan tambahan. Akhirnya Yanto menyetujuinya dan berusaha untuk membujuk neneknya. Dan berhasil. Berhasil dia, Mak. Dengan janji, setiap seminggu sekali Yanto harus tidur di rumah nenek, membawa anak dan istrinya. Menir sangat bersyukur. Nenek bahkan menjual 2 ekor kambingnya, Mak, memberikan uangnya untuk menambah modal jualan mereka, jualan cucu kesayangannya si Yanto. Dengan uang itu, Yanto beli seng, beli semen dan papan untuk bikin kios di samping rumah mertuanya, di samping rumah orang tua si Menir. Mereka pun mulai berjualan, Mak. Tampaknya ekonomi rumah tangga mereka mulai berkembang. Selain hasil sawah dan ladang mereka dapat tambahan dari jualan yang makin lama makin lumayan. Menir bahkan sudah bisa membeli beberapa perhiasan emas untuk dipakainya. Baik nenek maupun ibunya ikut bahagia melihat perkembangan ekonomi rumah tangga mereka yang makin baik. Tapi kan, Mak, kondisi ekonomi yang mulai meningkat itu nggak lama pula. Nggak lama. Suatu hari datang tamu ke rumah Menir. Tamu itu menunjukkan bukti catatan bahwa si Yanto, suaminya, punya hutang yang harus segera dibayar. Setelah tamu pertama datang menagih hutang, datang lagi tamu berikutnya. Menir tertunduk lesu. Menir terpaksa membayar hutang-hutang itu. Sebab kalau nggak dibayar, barang-barang berharga miliknya akan disita sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani Yanto, suaminya. Mulailah terjadi badai dalam rumah tangga mereka. Menir kecewa kali sama Yanto. Dia mempertanyakan untuk apa uang itu dia pinjam. Ternyata di luar sana, Yanto mulai terlibat perjudian dengan teman-temannya. Menir marah, Mak. Dia mengingatkan kalau anak mereka sudah 3 orang, semua butuh banyak biaya. Kenapa uang malah dihabiskan untuk main judi? Judi itu gak bisa diharapkan, gak bakalan kaya kau main judi, kata Menir mengingatkan. Menir sedih sekali, Mak. Sejak itu rumah tangga mereka mulai menghadapi badai yang serius. Si nenek bukannya jadi penengah, malah membela Yanto dan memintanya pulang saja ke rumahnya. Si nenek sama sekali tidak menasehati Yanto, apalagi menyalahkan. Hari-hari selanjutnya Yanto semakin tidak terkendali. Jika terjadi keributan soal utang, soal uang, dan judi yang dimainkannya, Yanto tak segan-segan melakukan KDRT, melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Menir. Memang satu paket itu, Mak, ya kan?
Mulainya judi dulu, duit habis, diprotes sama istri, terus main pukul, KDRT. Udah satu paket itu. Kalau paket lengkapnya, judi, minuman keras, narkoba, selingkuh. Itu paket lengkapnya. Ya kan, Mak? Ini fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat marginal kita saat ini loh, Mak. Hal-hal seperti ini jarang disuarakan, karena masyarakat bahkan menganggap ini fenomena yang biasa, dinamika rumah tangga, apalagi pasca pandemi COVID ini melanda. Kembali ke Menir, Mak. Kios mereka sudah hampir bangkrut, karena uangnya selalu digunakan untuk berjudi oleh Sianto. Menir mulai protes. Sebagai ibu muda yang jiwanya meronta-ronta, membayangkan hidup bahagia berumah tangga, tapi malah sengsara. Tak kuasa lagi Menir menahan emosinya. Menir yang selama 5 tahun tinggal di rumah nenek suaminya, mencoba menekan semua gejolak hatinya. Tampaknya gak bisa lagi menahan diri sekarang. Ketika suatu hari Menir kembali mengalami KDRT dari Yanto, melawan dia, Mak. Kali ini diusirnya Sianto dari rumahnya. Pilih salah satu lah, Yan, kata Menir. Kita jumpa di pengadilan agama, atau jemput aku dan 3 anakmu untuk pulang ke rumahmu sendiri. Dari uang halal ya, bukan uang judi, kata Menir penuh emosi. Udah gak tahan dia menahan dirinya, Mak. Tapi bagus juga ya kan, Mak? Kalau saya cocok itu, Mak. Ayo, siapa timnya Menir? Menir kemudian juga pergi dari rumahnya, pergi meninggalkan suaminya. Dia menitipkan 3 anaknya pada orang tuanya. Dia merantau, Mak. Pergi menjadi pekerja rumah tangga, menjadi PRT di kota. Tapi 3 bulan kemudian Menir dapat kabar dari mamanya. Kios mereka yang tak lagi ada isinya dibongkar sama Yanto tanpa sepengetahuan ibunya, tanpa sepengetahuan orang-orang di rumahnya. Yanto membongkarnya. Katanya kios itu atapnya, dindingnya, semennya dibeli dari uang miliknya, uang yang diberi oleh neneknya. Jadi dia berhak mengambilnya. Astaga. Atap seng dan papan dinding kios itu dibongkar sama Yanto, lalu dijualnya. Uangnya dipakai main judi lagi, Mak. Ajab si Yanto ini ya. Kalau udah candu judi ya kayak gitu. Menir hanya bisa menarik nafas mendengarnya. Hatinya geram, tapi gak bisa berkata apa-apa. Oke. Barangkali kita memang harus jumpa di pengadilan agama, kata Menir dalam hati. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.